Voltagers, ketemu lagi kita. Aku si paham. Sebelum kita mau mulai pada hari ini, aku mau ngetes kalian semua soal kepahaman kalian soal Alkitab. Ya kan? Diam aja, temanku ini namanya si Unta guys. Tapi sebelum kalian mau ikut games ini, si paham ngasih tahu ya. Yang pertama, kalau mau ikut game, klik link di bawah ini. Jangan salah. Atau kalian bisa scan barcode di sebelah sini. Oke? Klik link di bawah ini atau scan barcode yang di sebelah sini. Oke? Kita mulai pertanyaan dari si paham. Yang pertama, berapa hari Tuhan Yesus itu berpuasa dan berdoa di padang gurun? Oke. Yang kedua, Tuhan Yesus itu bikin mujizat yang pertama itu bikin mujizat apa, Voltagers? Kamu tahu? Scan barcode di sebelah sini ya. Yang ketiga, ada berapa murid Tuhan Yesus yang ikut sama dia selama pelayanan 3,5 tahun? Ini gampang sih. Ada berapa ya? Yang keempat rada susah. Ini sepahaman juga. Siapa gurunya Rasul Paulus? Siapa gurunya Rasul Paulus? The last one. Siap-siap, jangan salah. Hewan apa yang pertama kali keluar saat Bahtera Nuh masih ada untuk ngecek apa masih banjir apa enggak ini buminya? Hewan apa yang pertama kali keluar? Kamu tahu gak? Kalau kalian sudah tahu semua 5 pertanyaan itu, kalian bisa jawab yang di link tadi dan di-scan. Dan jangan lupa di barcode. Di-scan barcode-nya. Dan submit ya, submit pertanyaan jawaban kalian semua. Oke guys, kita berdoa sama-sama. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami supaya kami bisa mengalami hadirat-Mu, mencintai-Mu lebih lagi dan sungguh-sungguh hidup benar untuk-Mu Tuhan. Kami mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah. Ada sukacita di tempat ini because God is our joy. Let's go. Katakan bersama-sama, unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Let's go! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan God is my joy. Yes, God is my joy. God is my joy. Everybody sing with the music. I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart.
seperti ini. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free today. Everybody jump! Jump, 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 jump. Bersiap lebih tinggi lagi lompatnya. Come on. Jump, 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 jump. Semuanya melompat sebab sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. 1, 2, 3 and go. With the music I will praise you. Dancing a bit of your love by the power of your freedom. Dancing a bit of your love. With the music I will praise you. Dancing a bit of your love by the power of your freedom. Dancing a bit of your love. Amen. The joy of the Lord is our strength. Let's move our body and dance, okay? Are you ready, voltagers? Come on, sing. You are here as you lift you up. You are riding on our grace, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts up and down, everybody singing out. Oh, 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 turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Amen. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts up and down, everybody sing Are it you out. ready, voltagers? Come on, jump. Sing, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sama-sama angkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas. Lebih tinggi dari kepalanya. And we sing. Our praise goes up, your reign comes down. Boleh naik lagi tangannya. Our praise goes up, And then go your reign down. comes down. Yes, amen. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. With shout of With shout of praise, we celebrate. King of glory entering, and you are riding on our Are you ready? grace. Let's jump, okay? 1, 2, 3,
berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Semua yang angkat tangan. Yes, biar Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Let's go. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, oh, well, oh, well, Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. clap, 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 clap. Semuanya bertepuk tangan. Lebih tinggi lagi. You can do it better, man. Siap-siap ikuti kakak ya. Say oh, oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh well. Louder, oh well, oh 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 well, oh oh well, oh well, oh. Everybody jump, come on! And say, jump, jump, yeah, jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, jump, 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 jump. Lagi, jump, 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 jump. Roh Kudus membakar setiap kami. Amen. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Semua yang ada di rumah, let's go. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well, oh oh well, keajaiban terjadi. Amen. Kami percaya Rohmu di tengah-tengah kami. Woo. Shout hey, 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 hey. Amen, Lord. We are ready for your fire. Let's move our body. Because he is here and he is the greatest. 1, 2, 3, go! Let's sing. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta
Sekali lagi angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Shout it loud. Great is our God. Yeah. That's it. Hey. Hey, Hey. Hey. And hey, shout. Hey. Siap. Belum. Tunggu. Ded. Siap-siap angkat tangan ya. kami rindukan kuasa We trust and lawatanmu, believe in you, Lord. kebangkitan There is pasti fire terjadi. right now. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, sing it. Great is our God. Yes, He is great, the greatest one. Roh Kudus, Engkau nyata di tengah-tengah kami. Engkau hadir, you are so close to us. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, Kau melawat setiap kami, Tuhan. Di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di hati kami, di hidup kami. Nyatalah perbuatan-Mu, Roh Kudus mengalir, mengalir di sini. Haleluya, haleluya. Kami undang Kau hadir, mengalir di tempat ini. Holy Spirit, You are welcome in this place. You are working through us. Kau bekerja, Kau berkarya, Engkau nyata, Kau bekerja, nyata Engkau Allah, nyata kehadiran-Mu. Haleluya. Kiara lada basyiki ada mana ya dayana ya dalaya bayana ya ramo. Mari menyembah, mari memuji. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, naikkan pujian bagi Yesus, sebab Dia Allah yang hadir. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu penuh. Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau, kami ingini kehadiran-Mu. Kiara lada labaya dabasyaka namana ya namaya naya ralaya masyiki ya ralaya ralaya namana ya namaya naya namaya naya naya ramo. Kiara lada basyaka daralaya namana dan namaya naya naralaya namaya naya ramo. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus berkarya di setiap hati kami. Kami nanti-nantikan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu, yes. Lawas setiap kami Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amen. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Kami imani Tuhan, sebab kami berjalan dengan Roh Kudus. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh-Mu, Engkau Allah beserta kami, karena Roh Allah, Allah turut bekerja di antara kita. Oh yes Lord, Kau bekerja, Kau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, karena Engkau sangat dekat dengan kami. Kami andalkan Engkau Allah Roh Kudus, lewat firman-Mu
Engkau bekerja di hati setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Halo Voltagers, ketemu lagi dengan Kak Yeni di ibadah Eagle Kids Online Service. Sekarang, hari ini Kak Yeni ada di Bukit Doa Immanuel. Ya, kalian pasti pernah dengar atau pernah ke sini ya. Kalau dengar Bukit Doa Immanuel, yang kalian ingat apa? Pasti retreat. Kakak juga kangen ini, kepingin retreat. Tahun ini kita nggak ada retreat, tapi it's okay, kita tetap ada yang namanya camps online. Kita minta berdoa sungguh-sungguh supaya tahun depan kita bisa ada tetap retreat di tempat ini. Kumpul bareng-bareng di tempat ini bersama-sama ya, merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kalau namanya Bukit Doa Immanuel berarti Bukit Doa adalah tempat untuk orang-orang berdoa. Banyak orang datang dari berbagai kota datang ke tempat ini untuk mereka berdoa. Mereka masuk ke dalam gua-gua doa, ruangan-ruangan doa. Mereka meminta sungguh-sungguh berdoa untuk sesuatu yang mereka inginkan. Kalau mereka berdoa, mereka bisa fokus di tempat ini karena mereka tidak memikirkan pekerjaan. Mungkin mereka tidak memikirkan ada telepon atau ada PR-PR, tugas-tugas yang harus dikerjakan. Mereka bisa lebih fokus untuk mendengarkan suara Tuhan juga. Tapi bukan berarti kalau kita bisa berdoanya hanya di tempat ini, hanya di Bukit Doa aja. Kakak percaya dimanapun kita berada, kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa itu langsung connect, langsung ngomong dengan Tuhan. Dimanapun, di rumah, di sekolah, di jalan, kita bisa tetap berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan maunya kita nih, kalau kita berdoa, langsung Tuhan itu dengar, langsung Tuhan itu jawab doanya kita instan. Seperti Nabi Elia minggu lalu, sudah dengar ceritanya tentang Nabi Elia kan? Nabi Elia waktu dia berdoa, minta supaya api turun membakar korban persembahannya. Tuhan mendengar dan menjawab doa Elia langsung pada waktu itu juga. Nabi-nabi Baal, korban persembahannya nggak ada apinya, tetapi Nabi Elia langsung berdoa dan Tuhan turunkan api membakar korban persembahannya. Langsung dijawab oleh Tuhan. Kita juga mau seperti itu. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab langsung, happy ya. Contohnya nih, kalau kalian seumpamanya jalan-jalan nih, terus kepingin sesuatu, mau beli sesuatu, kemudian kalian berdoa, Tuhan enak ya kalau ada yang beliin sesuatu ini. Tiba-tiba teman kalian datang bawain apa, mungkin minuman yang kalian inginkan. Aku berdoa minta sama Tuhan kok langsung dijawab. Seneng, happy kalau kayak gitu. Atau contohnya lagi yang sering nih kakak alamin adalah apa? Ketika mungkin dalam perjalanan lagi hujan deras, terus kita berdoa minta Tuhan tahankan hujan Tuhan supaya nanti waktu turun, waktu pulang ke rumah enggak kehujanan. Dan bener loh, bukan cuma sekali. Sering kali, berulang kali ketika kakak berdoa dalam perjalanan, Tuhan itu mendengar dan langsung menjawab doanya Kak Yeni. Ketika Kak Yeni turun sampai di rumah, hujannya sudah berhenti, tidak ada hujan sama sekali. Itu adalah doa yang langsung instan dijawab oleh Tuhan pada waktu itu juga. Happy dong, seneng dong kita semua kalau doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi tidak semua loh doa kita langsung didengar, dijawab oleh Tuhan pada waktu itu juga. Ada beberapa doa-doa permohonan kita yang bahkan sudah lama kita doakan. Bahkan mungkin bertahun-tahun kita doakan, belum dijawab sama Tuhan sampai hari ini. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak menjawab doanya kita? No, Tuhan adalah Allah yang mendengar dan suka menjawab doa-doanya kita. Terus gimana Kak kalau doa kita nggak dijawab? Aku punya pergumulan, aku punya masalah yang sampai hari ini aku doakan tapi nggak ada jawabannya sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Kita mau belajar seperti Nabi Elia. Kelanjutannya dari cerita Nabi Elia dan Nabi-Nabi Baal itu adalah setelah menang, belum selesai sampai di situ. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi Elia? Dia orang biasa, manusia biasa. Dan Nabi Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan benar, ya, hujannya tidak turun selama 3,5 tahun.
Tapi setelah itu Nabi Elia berdoa lagi supaya hujannya turun. Itu yang Nabi Elia doakan. Kalau tadi yang waktu persembahan, doa Elia langsung dijawab oleh Tuhan, langsung apinya turun. Tapi ketika dia berdoa untuk supaya hujannya turun, nggak langsung dijawab loh sama Tuhan. Apa yang dilakukan Elia? Kita belajar dari Elia, yang pertama adalah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya apa berdoa dengan sungguh-sungguh? Berdoa dengan sungguh-sungguh itu artinya kita dengan kesungguhan hati, dengan percaya 100% bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita dan melakukan mujizat untuk kita. Kita tidak doa seperti biasa-biasa. Kita tidak berdoanya seperti rutinitas ketika kita berdoa sebelum tidur, atau rutinitas kita berdoa makan, terima kasih Tuhan untuk makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bukan seperti itu, tetapi berdoa sungguh-sungguh itulah berdoa yang menginginkan sesuatu terjadi. Itu loh, berdoa sampai sesuatu terjadi. Hati yang rindu, hati yang percaya 100% bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu dan menjawab doa kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Contoh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, cerita-cerita tentang kisah Tuhan Yesus waktu dia menyembuhkan orang, melakukan mujizat, selain dari karena ada belas kasihan dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang itu, tapi ada satu hal yang membuat mujizat itu terjadi. Ada satu hal yang membuat Tuhan itu melakukan kesembuhan buat orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Apa? Coba nanti kalian cek sendiri, baca sendiri di Perjanjian Baru ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu, mereka meminta kepada Tuhan Yesus dengan kesungguhan hatinya. Karena mereka meminta dengan keinginan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada seseorang, dia tanya, apa yang kamu inginkan? Orang itu bertanya, aku mau supaya aku sembuh Tuhan. Ya, bahkan satu kali Tuhan Yesus dia ketemu dengan seorang perempuan yang anaknya sakit kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau ini lakukan sesuatu ini. Tuhan Yesus sampai bilang gini, tidak seharusnya roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini masih ngotot, dia masih dengan sungguh-sungguh. Benar, bukan untuk anjing, tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia minta terus kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku. Dan Tuhan lakukan mujizat. Dia bilang apa? Imanmu menyembuhkan anakmu. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, catat baik-baik, sesuatu terjadi. Ketika kita berdoa dengan hati yang percaya 100%, Tuhan melakukan mujizat. Itu menggerakkan kuasa Roh Kudus untuk bekerja melakukan mujizatnya. Tuhan tidak tahan melihat anak-anaknya yang berdoa dengan sungguh-sungguh percaya. Oh Tuhan, aku percaya Engkau melakukan sesuatu dalam hidupku. Melakukan doaku akan dijawab oleh Tuhan. Ketika anak-anaknya berdoa dengan sungguh-sungguh, hati Tuhan tidak tahan. Dia melakukan sesuatu. Amin. Jangan pernah berdoa biasa-biasa. Jangan hanya berdoa secara rutinitas. Berdoalah dengan sungguh-sungguh percaya bahwa sesuatu terjadi. Kakak pernah ngalamin ya kesembuhan, dan kakak bisa membedakan antara doa yang biasa-biasa dan doa dengan sungguh-sungguh. Suatu kali kakak ngalami sakit di ini dari leher sampai ke tangannya kakak itu ada kesemutan, tahu ya semutan gitu. Kakak pikir oh ini karena mungkin salah tidur ya, jadi tangannya kakak itu gak enak gitu. Terus tapi kok gak sembuh, 1 hari kok masih tetap kesemutan. Terus setelah itu beberapa waktu, hampir 1 bulan, ini masih kesemutan terus. Ya, dari belakang sini sampai tangan jari-jari kakak sebelah kiri, ini kesemutan. Akhirnya kakak bawa ke dokter. Sama dokter dibilang, oh ini karena kebanyakan kerja di laptop ya. Oh iya, kakak tahu pekerjaannya kakak banyak di laptop.
dokternya bilang ini sama seperti banyak anak-anak muda seperti kalian ini sukanya apa? Main gadget. Nah, gini terus kan, tangannya gini terus. Nah, itu membuat tangan itu jadi kaku. Membuat tangan itu bisa kesemutan. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, katanya dokter gitu. Jadi it's okay, cuma dikasih obat, kakak minum. Dan kakak doakan lo ya setiap hari. Tuhan, ini kesemutan ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi setelah beberapa 2 bulan, nggak sembuh. Tetap kesemutan setiap hari, setiap menit itu kesemutan. Suatu kali kakak ikut pelayanan bersama dengan Kak Popo waktu itu, berdua aja. Kemudian waktu itu Kak Popo menyampaikan firman, ya. Bukan untuk anak-anak sih, waktu itu Kak Popo nyampein untuk yang besar, untuk yang kakak-kakak ya, yang besar gitu. Nah, waktu itu kakak baru sadar, loh sebentar lagi Kak Popo akan doain nih kakak-kakak nih, banyak nih yang doain. Dan Kak Yeni akan bantuin, apa nih ya, jadi catcher ya, tahu ya catcher? Jadi orang yang akan berdiri di belakang orang yang mendoakan. Nanti kalau orangnya didoakan dalam hadirat Tuhan, dia bisa rebah di dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang siap untuk terima. Nah kakak tahu dengan sangat, wah kakak tidak bisa. Karena kesemutan itu membuat kakak itu tidak bisa angkat barang yang berat. Ya, membuat tangannya kakak itu lemah. Kalau nggak ke supermarket bawa barang belanjaan itu aja tidak kuat. Yang sebelah kiri ini, gitu. Dan kakak tahu, wah kakak tidak bisa ini. Kalau kakak ini terima orang yang rebah, kakak juga akan ikut jatuh ya. Karena tidak kuat. Apa yang Kak Yeni lakukan? Pada waktu itulah kakak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kakak langsung pergi ke kamar mandi dan kakak berdoa. Kakak tumpangin tangan, kakak minta, Tuhan, aku minta kesembuhan ini terjadi. Minta mujizat-Mu terjadi Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Aku tidak mau sakit di tanganku ini membuat aku tidak bisa pelayanan, menghalangi aku untuk pelayanan. Jadi kakak ketika itu berdoa dengan sungguh di dalam kamar mandi, ya, di dalam kamar mandi. Setelah kakak berdoa, amin, kakak percaya terjadi kesembuhan. Kakak kembali lagi ke ruangan, kemudian Kak Yeni bantu Kak Popo doain kakak-kakak, bantu jadi catcher. Kakak lupa loh, bisa, ya, bisa bantuin itu. Terima orang-orang yang rebah itu. Kakak lupa setelah beberapa hari baru kakak sadar. Kakak pegang. Loh, kok enggak kesemutan lagi ya? Tangannya kok sudah normal ya? Kok enggak apa-apa ya? Kapan itu terjadi, mujizat itu terjadi? Ketika kakak berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kakak enggak berdoa loh. Seperti tadi kakak bilang. Setiap hari kakak berdoa, setiap hari kakak tumpangin tangan sendiri. Tapi kakak bisa membedakan, kakak sendiri bisa membedakan setiap hari kakak berdoa itu seperti biasa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tanganku ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa biasa. Tapi ketika waktu di kamar mandi itu kakak benar-benar menginginkannya, kakak meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kakak percaya 100% mujizat itu bisa terjadi saat itu juga. Dan benar, mujizat itu terjadi. Kalau kita berdoa, jangan pernah setengah-setengah. Kalau kita berdoa, jangan biasa-biasa. Kalau kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, sesuatu pasti terjadi. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Elia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan sikapnya ditunjukkan oleh Elia. Ketika dia berdoa, kalian bisa baca nanti ayatnya. Di situ dikatakan kepalanya itu antara kedua lututnya, menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh dia menghormati Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan sikapnya kita. Mungkin kita bisa berdoa ketika ibadah, mungkin sambil main HP. Ini tangannya tetap gini ya, tangannya tetap gini-gini main, tapi matanya tutup. Amin, amin. Bisa kayak gitu? Bisa. Tapi mulai sekarang, no. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mau sesuatu terjadi lewat doa-doa kamu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang sungguh-sungguh juga. Mungkin kalau kalian berdoa waktu tidur, sudah ngantuk, sambil peluk guling, sambil Tuhan Yesus, selamat malam, mau tidur, belum amin, aminnya besok
pagi ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bangun, duduklah supaya kamu gak ketiduran, supaya gak ngantuk ya. Sikap kita menunjukkan kesungguhan kita juga. Amin. Itu yang pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Elia ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan? Yang kedua adalah dia berdoa dengan tekun. Apa artinya berdoa dengan tekun? Gak cukup cuma berdoa satu kali. Ya, yang berdoa yang seperti tadi itu loh, maunya instan, cuma berdoa sekali langsung dijawab sama Tuhan. Ya bisa, tapi diperlukan juga yang namanya ketekunan. Untuk doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan, berdoalah dengan tekun. Jangan menyerah, jangan kecewa, patah semangat. Mungkin Tuhan nggak dengar doa yang satu ini, mungkin nggak didengar sama Tuhan. No, setiap doa pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seperti Elia, apa yang dilakukan Elia? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kan tadi, dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu dia suruh bujangnya, coba naik ke atas gunung dan lihat ke arah laut. Apa yang kamu lihat? Bujangnya lihat, kemudian dia turun, sampaikan ke Elia. Tidak ada apa-apa Tuhan. Oke. Apa yang dilakukan Elia? Dia turun gunung? Enggak. Yang dilakukan Elia, dia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin loh ya, dia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dia berdoa sungguh-sungguh. Setelah dia berdoa yang kedua kali, dia suruh bujangnya lagi. Coba naik ke atas, lihat ke arah laut. Apa yang kamu lihat? Bujangnya turun lagi, bilang, tidak ada apa-apa Tuhan, tidak lihat apa-apa. Yang ketiga, kakak yakin Elia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, dia berdoa, Tuhan kirimkan hujanmu. Setelah 3,5 tahun Tuhan kirimkan hujanmu. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Enggak cuma sekali langsung dijawab sama Tuhan. Sampai 7 kali. Setelah itu bujangnya naik ke atas. Dan dia turun dan kasih kabar kepada Elia. Tuhan, aku melihat ada awan kecil sebesar telapak tangan. Dan Elia tahu. Yes, cukup. Sebesar telapak tangan, cukup. Doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Dia bilang, siap-siap untuk pulang karena hujan lebat akan turun. Dan benar terjadi. Nggak langsung dijawab memang, tapi doanya dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Dia berdoa dengan tekun. Bisa bayangkan enggak? Ketika dia berdoa 6 kali, kemudian dia capek. Aduh, capek ya. Berdoa kok capek ya. Sudah wes, istirahat dulu. Besok aja coba. Bisa terjadi enggak hujan? Hujannya enggak akan turun hari itu. Enggak akan terjadi sesuatu apa-apa hari itu. Ya, tapi karena dia tekun berdoa. Bahkan sampai 7 kali. Kak Yani percaya kalau 7 kali pun belum lihat sesuatu, pasti akan dicatat terus dalam firman Tuhan. 8 kali, 9 kali, sampai berapa kali Elia berdoa, dia akan tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Itulah yang kita perlukan. Berdoa dengan tekun. Bukan hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi berdoalah dengan tekun. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk berdoa. Apalagi sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum dijawab oleh Tuhan. Kakak belajar satu cerita di dalam firman Tuhan tentang Raja Daud. Ya, Raja Daud waktu itu berdosa dengan Batsyeba, tahu ya. Kemudian Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Dan Nabi Nathan berkata, anak yang dilahirkan oleh Batsyeba akan meninggal. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Raja Daud juga melakukan 2 hal ini. 2 hal yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia berdoa dengan tekun. Apa yang dilakukan oleh oleh Raja Daud? Kita baca satu ayat di 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Sekali lagi, 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Kak Yeni bacakan ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ayat ini mengatakan, pada waktu itu Raja Daud dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sampai tersungkur, bukan hanya berlutut ya, sampai dikatakan tersungkur, tengkurap gitu ya.
tersungkur berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ayat tadi mengatakan dia berdoa dengan tekun. Bahkan dikatakan dia berpuasa. Hamba-hambanya katakan, Tuhan, Tuhan makan dulu. Raja Daud bilang, enggak, aku enggak mau makan. Aku akan berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menjawab doaku. Apakah doanya dijawab oleh Tuhan? Setelah 7 hari. Setelah 7 hari Daud berpuasa, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doanya. Apakah doanya dijawab, anaknya sembuh, anaknya enggak meninggal? No. Jawaban Tuhan adalah tidak. Artinya, anaknya Daud meninggal. Setelah 7 hari berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, dijawab sama Tuhan, tapi jawabannya adalah tidak. Anaknya tetap meninggal. Dan setelah dia tahu anaknya tidak sembuh, anaknya meninggal, apa yang dilakukan Raja Daud? Dia langsung bangkit berdiri, dia langsung mandi, ganti pakaian, dan dia langsung makan. Wow, pegawai-pegawainya semua heran. Loh, ketika anak itu masih sakit, belum meninggal, Raja Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Tapi ketika anaknya sudah meninggal, Daud bangkit berdiri, dia sudah tidak berdoa lagi. Mandi, makan. Ya, apa yang dilakukan Raja Daud itu adalah dia berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, dan dia tahu jawaban Tuhan atas doanya. Jawabannya adalah no. Dia nggak ngotot lagi. Tuhan, aku tetap mau, Tuhan bangkitkan anakku. Tuhan, aku mau tetap. Dia tetap ngotot, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, tetap ngotot. Karena dia sudah tahu satu hal, jawaban dari doanya adalah no. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah tahu nih, jawaban doanya Tuhan adalah no buat kita, jangan ngotot. Benar kita harus tekun. Benar kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan sudah jawab, no. Jangan pakai kata tekun itu untuk membuat kita, memaksa Tuhan, dalam tanda kutip, memaksa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginannya kita. Tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, sampai sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Katakan amin. Amin. Yes. Kakak belajar banyak dari Raja Daud. Yes. Berarti ketika Tuhan sudah jawab no, gak usah dengan ngotot-ngotot, tapi percaya Tuhan sudah jawab kita. Bukan berarti nggak dijawab loh, sudah dijawab. Tapi kalau ada yang belum dijawab, Kak, aku nggak tahu jawabannya no atau yes, tekunlah berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti. Apalagi kalau itu janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan janjikan mungkin ada keluargamu yang belum percaya sama Tuhan. Ada keluargamu yang masih sakit, mungkin belum sembuh. Kamu sudah berdoa bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, tapi sampai hari ini belum sembuh juga. Jangan berhenti. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai dijawab oleh Tuhan. Entah itu jawabannya yes atau jawabannya no. Mungkin kamu berdoa untuk keluarga yang sakit. Ya, mungkin nggak disembuhkan sama Tuhan, tapi mungkin dipanggil sama Tuhan ke surga. Ya, tapi itu sudah jawaban dari Tuhan. Jawabannya yes atau no. Tapi kalau jawaban Tuhan masih tunggu, jangan berhenti. Lakukan 2 hal ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan berdoalah dengan tekun. Berdoalah terus-menerus sampai doa itu dijawab oleh Amin. Tuhan suka kok jawab doanya kita. Tuhan itu adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa-doanya kita. Cuma dia akan jawab sesuai dengan caranya. Caranya dia, bukan caranya kita. Kita mau baca satu ayat terakhir yuk. Di Matius 21 ayat 22. Sama-sama ya, kita mau bangkit berdiri yuk, semua bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama di Matius 21 ayat 22. Sudah siap? Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wow, ayat ini luar biasa. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Yes, apa saja yang kita minta.
dengan penuh kepercayaan, dengan sungguh-sungguh. Kita doakan dengan terus-menerus, jangan pernah menyerah. Percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Ada nggak di sini doa-doanya yang belum dijawab sama Tuhan? Pasti ada. Kakak juga punya. Kakak sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada satu keluarganya kakak yang masih sakit. Kakak selalu berdoa buat dia, tapi sampai hari ini belum sembuh. Kakak tetap berdoa. Ya, pernah satu kali kakak berdoa, capek betul, apalagi kok sudah bertahun-tahun. Kakak berkata, Tuhan, enggak apa-apa kok Tuhan, kalau seumpamanya doa yang satu ini enggak dijawab, enggak apa-apa. Ya, aku enggak akan kecewa kok Tuhan, aku enggak akan marah atau maksudnya meninggalkan Tuhan. It's okay kalau doa yang satu ini enggak dijawab sama Tuhan. Bahkan sampai kakak ngomong seperti itu sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan enggak setuju loh dengan kakak. Ya, Tuhan itu enggak mau seperti itu. Hari Minggunya waktu Kak Yeni ibadah, yang pengkhotbahnya itu ngomong seperti ini. Yang berdoa sudah lama belum dijawab, jangan pernah menyerah, jangan melepaskan pengharapannya. Wah, kakak seperti ditampar, pek gitu ya. Kakak langsung bertobat, ya Tuhan, enggak apa-apa, aku akan tetap berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Pray until something happen. Amin. Ayo kita mau sama-sama berdoa. Kita nyanyikan, ku percaya akan janjimu. Percaya Tuhan adalah Allah yang berjanji dan selalu menepatinya. Amin. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Sekali lagi nyanyikan. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Mungkin ada janji-janji yang Tuhan taruh dalam hidupmu, janji keselamatan untuk keluargamu, janji untuk perdamaian antara mama dan papamu, janji mungkin untuk kesembuhan bagi anggota keluarganya kamu. Ada doa-doa yang belum dijawab, kamu berdoa untuk kepandaian dalam hal tertentu, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini percayalah, Tuhan Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang selalu menjawab doa-doanya kita. Ayo kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau berdoa dengan tekun sampai sesuatu itu terjadi dalam hidupnya kita. Kalian bisa berdoa secara pribadi. Kakak kasih kesempatan kalian untuk berdoa sendiri secara pribadi. Syakarabarabaya shikereberebereberebere. Shikaramaya ramaya ramaya ramaya. Shikarabarabaya ranamaya ranabaya shikaramaya ranaya ramase. Shikaramaya ranaya ramo. Kami percaya Kau Allah yang mendengar. Kami percaya Tuhan, Kau menjawab setiap doa. Shikana bayara maya shikara bayara naya ramo. Haleluya. Shikara bara bara baya shikere bere 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 shikara bara bara. Kakak mau berdoa buat setiap kalian yang kalian mau didoakan. Doa-doanya belum dijawab. Bukan berarti doa-doa kakak sudah dijawab semua. Tapi ayo kita mau sepakat sama-sama. Bukan Kak Yeni yang berdoa
kalian juga berdoa. Kita mau sama-sama sepakat berdoa untuk pergumulannya kalian, untuk doa-doa yang belum dijawab. Kita sama-sama berdoa. Kita minta sama Tuhan untuk menjawab doanya kita sama-sama. Syakarabarabaya syakarabaya ralabatakarabaya shikereberebereberebereberebere. Syakarabarabaya syakarab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 ara. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu bersepakat bersama dengan anak-anak Voltage Tuhan yang berdoa. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Kalau hari ini Tuhan ada doa-doa yang belum dijawab, janji-janji-Mu yang belum tergenapi Tuhan dalam hidup setiap kami. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami akan berdoa tetap dengan sungguh-sungguh. Kami akan berdoa tetap dengan tekun Tuhan. Sampai sesuatu terjadi. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah kecewa. Kami tidak akan pernah patah semangat. Tapi kami akan tetap berdoa. Terus berdoa. Sampai sesuatu itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Thank you Tuhan, mengucap syukur. Mulai hari ini kami tidak akan berdoa dengan biasa-biasa. Mulai hari ini kami tidak akan berdoa seperti biasanya. Tapi kami akan berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dan yakin. Mujizat pasti terjadi. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai hidupmu, yang akan menggerakkan hidupmu untuk melakukan doa yang penuh dengan semangat. Doa-doamu akan dijawab karena kamu punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima berkat-berkat, terima, nantikan jawaban-jawaban doa yang datang daripada Tuhan yang bahkan mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya akan janji Tuhan sama-sama katakan amin. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Hai Voltagers, kita sudah ibadah hari ini. Apa kalian semakin paham kayak si paham? Kalau aku sih semakin paham. Karena aku percaya ketika aku berdoa pasti didengar dan pasti Tuhan itu jawab. Jadi gak perlu khawatir asal kita hatinya benar guys. Oke? Ketemu lagi minggu depan di tempat sama di YouTube atau di streaming aplikasi GMS Church. Pastikan kalian ajak teman kalian, tinggal share link aja soalnya. Oke? Ajak teman kalian ibadah semua. Semakin cinta sama Tuhan Yesus dan jangan lupa pakai produk-produk Indonesia. See you semua.